Bapak sudah ya, ya? Sudah, dokter. Sudah ya. Oke, nanti kita langsung ke diskusi karena ini kan dasar dan di biomedik kan ini ya, dasar biomedik kan ya. Jadi belum di blok reproduksi belum ya. Ini kan bloknya biomedik bukan ya? Halo. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar, dokter. Oke, saya mulai. Jadi berbicara dengan sistem reproduksi merupakan sistem yang paling banyak dibahas dan paling banyak peninggalannya dalam literatur. Ya, kenapa? Karena ini berhubungan dengan proses penciptaan. Jadi dari energi ke materi. Anda bisa bayangkan dari getaran, dari sebuah ruang hampa itu bertemulah dua orang yang dikirim oleh getaran. Kemudian mereka bergesekan dan memunculkan bara api. Bara api asmara ini kemudian melahirkan sebuah cairan yang kemudian bermanifestasi menjadi padat dan menjadilah Anda. Nah, ini merupakan sebuah artefak yang menyerupai ovarium di Candi Ceto namanya. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa di dalam ini terjadi pertemuan kamu bang dan kamu petah. Nah, ini saya cerita dulu kepada Anda bahwa sistem reproduksi ini sudah dipelajari dari masyarakat kuno, tidak hanya sekarang. Nah, bagaimana sekarang positioningnya Anda? Nah, Anda sekarang, kalau ingin menjadi dokter, Anda hanya perlu belajar 4 hal. Yang pertama, ilmu biomedik, dari anatomi sampai farmakologi. Kedua, humaniora. Itu terkait dengan perilaku, sosiologi, antropologi, bahasa sampai kewarganegaraan. Barulah Anda belajar ilmu kedokteran klinis. Nah, ini. Setelah itu Anda belajar ilmu kedokteran masyarakat. Dalam ilmu kedokteran masyarakat Anda belajar tentang biostatistika, epidemiologi, ilmu kesehatan lingkungan. Untuk banjir saat ini Anda belajar di sana, ya. Nah, di mana letak kita sekarang? Letak kita di sini nih. Kita belajar ilmu biomedik. Kecil sekali dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Nah, ini merupakan penampakan anatomi dari genitalia female, ya. Jadi kalau kita lihat penampakan samping, jadi Anda di sini harus tahu bahwa yang mana uretra, yang mana vestibula, karena ini nanti Anda pergunakan pada saat Anda memasang kateter, ya. Kemudian di sini perlu diperhatikan, ini merupakan tampak depan, ini belakang. Ketika seorang ibu hamil, maka dia akan mendesak ini ke depan dan ke belakang, ya. Itu kenapa pada saat seseorang hamil atau terjadi miom, itu akan terjadi pendesakan ke arah anus dan ke depan, ke kandung kencing. Itu kenapa ibu-ibu yang hamil itu cenderung lebih cepat terisi vestibladdernya, kandung kencingnya, ketimbang orang yang normal. Karena didesak oleh ini. Perempuan-perempuan yang memiliki lemak yang terlalu tebal, ini akan membuat uterusnya agak naik sedikit, sehingga susah hamil. Jadi dia tidak lagi retrofleksi, tapi dia ke belakang. Kebalikan dari retro, jadi postgrade ya. Nah, ini di sini Anda harus hafal betul nanti ya, bahwa tempat menghasilkan ovum itu adalah di ovari. Ini merupakan tempat salurannya. Nah, di sini tempat penanaman benihnya, ya. Ini eksternal cervix, ya. Ini vagina. Vagina kurang lebih panjangnya 7-10 pada orang normal, ya. Dan ada 3 varian. Yang pertama ada yang panjang dan tidak begitu lebar, ada yang lebar tapi pendek. Itu variannya. Itu nanti berpengaruh pada kelahiran. Kemudian
kehamilan atau reproduksi tidak bisa berdiri sendiri, jadi dia harus ada pasangannya. Kebanyakan pria bermasalah pada epididymisnya, banyak duduk, kurang olahraga, merokok, minum, itu menyebabkan tubulus seminiferusnya panas sehingga susah hamil. Yang kedua, terjadi pembesaran pada prostat akibat sering menahan kencing, atau terjadi kelainan pada uretra, ada hipospadia dan macam itu nanti ada pelajari di biologi. Jadi kencing itu lewat saluran bawah sini, itu pada 1% populasi terjadi begitu, ya. Jadi ini harus dijaga dengan Anda banyak konsumsi air, kemudian tidak terlalu sering menahan kencing. Oke, setelah ini kita diskusi ya. Jadi inilah kemudian menjadi modalitas untuk reproduksi. Jadi kebanyakan suami istri pasangannya kalau tidak bisa menyalahkan perempuan, padahal tidak. 40% disumbangkan oleh laki-laki, ya. Nah ini Anda hanya perlu menghafalkan ini, ya. Jadi anatomi sistem reproduksi, proses spermatogenesisnya bagaimana, fertilisasi dan pembuahan, proses fertilisasi Anda baca, kemudian peran hormon fertilisasi seperti adanya hormon-hormon pada perempuan, spermatogenesis, estrogen, progesteron, ya. Kemudian siklus menstruasi Anda pelajari sendiri. Jadi ada tahapan siklus menstruasi, di situ ada perubahan hormon, faktor internal, faktor eksternal. Kemudian kehamilan, ya. Jadi ini namanya mind map. Nah, adik-adik harus bisa membuat seperti ini, ya. Aplikasinya banyak saat ini. Jadi kalau belajar dengan menggunakan ini itu jauh lebih mudah mengingatnya. Jadi Anda tambahkan nih, respon ini apa aja, ya. Proses fertilisasi di sini Anda tambahkan. Nah, nanti Anda belajar mandiri, ya. Jadi jelaskan. Jadi dari 8 pertanyaan ini yang akan keluar di ujian, ya. Ini gampang, ini Anda bisa cari di buku atau di internet, Anda jawab aja. Sudah itu Anda sudah buatkan, lengkapi mind map yang tadi sebagai bekal untuk Anda ujian, ya. Oke, sampai di sini kita open video untuk diskusi.